Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lisnawati, mahasiswi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui apa itu pasar modal syariah beserta perannya. Pasar modal syariah merupakan instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana, dengan menerapkan prinsip syariah sebagai landasan sistem kerjanya. Peran pasar modal syariah yang pertama sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek ataupun surat berharga. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah sendiri bersifat universal, artinya terbuka untuk umum tanpa memandang suku, agama, dan ras. Kegiatan dalam pasar modal syariah tidak berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Hanya saja dalam pasar modal syariah terdapat karakteristik khusus terkait penerapan prinsip syariah, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan OJK dan fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan efek tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang pertama itu maisir atau kegiatan perjudian. Yang kedua gharar, yaitu ketidakjelasan. Dan yang ketiga riba, yaitu mensyaratkan kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka dalam pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka terdapat landasan hukum dalam pasar modal syariah, yaitu Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, dan Fatwa DSN MUI. Landasan hukum ini dijadikan sebagai peraturan yang mengatur kegiatan di dalam pasar modal. Jenis-jenis surat berharga atau efek syariah dalam pasar modal syariah. Jenis yang pertama ada saham syariah, di mana tidak semua saham dapat dikategorikan saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan oleh dua sebab. Yang pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan dan telah mendeklarasikan diri sebagai perusahaan syariah, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Sebab yang kedua, saham yang diterbitkan perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usaha perusahaan sesuai syariah, namun perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah, sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit daftar efek syariah. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kriteria kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu mengandung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksikan barang atau jasa yang haram seperti minuman keras, dan hal berbahaya lainnya. Kriteria yang kedua yaitu kriteria rasio keuntungan. Rasio utang terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%, dan rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak lebih dari 10%. Jenis surat berharga atau efek syariah yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, yang mana telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi tersebut mengelola dana dari investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya, seperti deposito syariah dan waran syariah.
Karakteristik dalam reksadana syariah yaitu adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan, kemudian adanya mekanisme pembersihan harga non-halal dalam dana kelolaan. Jenis surat berharga atau efek syariah yang keempat yaitu efek beragun aset syariah atau biasa disingkat dengan EBA syariah. Aset tidak liquid kumpulan pembiayaan di mana terdiri dari pembiayaan perumahan dan pembiayaan kendaraan bermotor. Jasa layanan dalam pasar modal syariah. Yang pertama, layanan sistem online trading syariah. Sistem ini memungkinkan investor dapat menjual ataupun membeli saham secara online. Dalam sistem ini, investor tidak dapat melakukan transaksi yang dilarang, seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Kemudian, layanan kustodian syariah berfungsi sebagai penyimpanan efek syariah. Dan yang ketiga, layanan wali amanat syariah yang berfungsi sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Berinvestasi dalam pasar modal syariah sangatlah mudah. Hal ini dikarenakan investor dapat membeli produk syariah di tempat yang menyediakan produk syariah, seperti perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Transaksi dalam pasar syariah juga dapat dilakukan secara manual ataupun online. Selain itu, investor dapat melakukan transaksi melalui fasilitas auto debit, di mana investasinya sangat terjangkau dan bisa dimulai dari Rp100.000. Namun demikian, investasi di pasar modal juga memiliki potensi risiko, sehingga investor perlu untuk memahami dan mengelola risiko tersebut. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai pasar modal syariah. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa dan terima kasih.